Abu, makan. Anak kecil, kamu berani makan kueku? Abu lapar. Nyonya kedua hati-hati, si idiot ini adalah bintang sial. Setiap dia mengutuk, pasti mati atau sakit. Lihat, pasti dikutuk. Iya, sebelumnya Zhang cuma menamparnya beberapa kali. Tidak berapa lama dia sakit parah, dan juga Paman Wang. Setelah memukulnya, dia ditabrak mobil, sampai sekarang masih terbaring di tempat tidur. Ah, cuma seorang idiot, apa yang kalian takuti? Suan, anakmu mencuri kueku. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku akan melaporkan ke Lian Cheng. Bilang anakmu adalah pencuri, dengan kebenciannya pada kalian berdua. Anakmu mungkin akan diusir dari keluarga Shen. Maaf, Anan tidak sengaja, Aku minta maaf padamu. Dengar-dengar, menampar orang bisa membantu menurunkan berat badan. Bagaimana kalau kamu biarkan aku mencobanya? Baik, asalkan kamu tidak mempermasalahkan Anan. Tahan Jia. Benar-benar seorang wanita. Memukulmu sampai tangan berminyak. Tidak heran Lian Cheng tidak menyukaimu. Abu, Anan. Lima tahun lalu ketika aku pertama kali masuk ke rumah komandan, kamu masih menggunakan kekuatan istri komandan untuk menekanku. Tidak menyangka. Keberuntungan berputar. Dulu kalau bukan karena kamu memberi obat pada Lian Cheng, Lian Cheng tidak akan menikahimu. Dan tidak akan memiliki anak denganmu. Lin Meier, aku akan melawanmu. Abu, terbang keluar. Anak ini, apa yang dia bicarakan? Kamu, pergi lihat, apakah wanita ini sudah mati atau masih hidup? Mati. Takut apa? Dia bunuh diri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kita. Ibu, jangan tidur. Bukankah aku mati karena terkena bom saat pemeriksaan di bea cukai? Dan mati saat memindahkan bom? Apakah aku belum mati? Ibu, belum mati. Cari orang untuk menyelamatkan. Lagi pula wanita ini sudah mati, kalau bisa menyingkirkan anak ini. Kalian berdua, pergi keluar tanggo aku. Ja? Anan, kalau kamu meminum obat ini, aku akan mencari orang untuk menyelamatkan ibumu. Arseni. Ada barang terlarang. Penumpang ini, tolong letakkan barangnya. Benar-benar terbang, Nyonya kedua. Nyonya kedua kamu baik-baik saja? Nyonya kedua. Sudah kubilang Anan itu pembawa sial. Kekuatanku sebesar ini? Abu, Suwan berani pura-pura mati menipuku. Pemeriksaan bea cukai, tolong ketiganya segera tunjukkan tiket pesawat, boarding pass. Nyonya ini tidak mati, kepalanya jatuh jadi bodoh, Nyonya kedua. Wajahmu. Wajahku, Suwan, kamu. Letakkan tangan di tempat yang bisa kulihat, jangan ada gerakan apapun. Tanganku? Tunggu. Daging ini, aku, jadi gemuk. Baik-baik saja? Ini? Siapa ini? Suan, kamu benar-benar lucu. Shen Liancheng. Kamu mencintaiku sebentar saja tidak akan mati. Nyonya melahirkan, Suan. melahirkan anak babi bodoh.
Keluar. Apa-apaan ini? Aku malah terlempar ke tubuh karakter pendukung wanita yang memiliki nama dan nama keluarga yang sama denganku. Karakter yang disebut oleh seluruh istana sebagai Nyonya Babi Gemuk. Orang lain punya kekuasaan dan kekayaan, aku punya berat badan 200 kg. Dan anak laki-laki bodoh berusia 5 tahun, masalahnya adalah novelnya aku hanya melihat sekilas dan tidak membacanya. Tidak tahu perkembangan plotnya. Nyonya kedua, nyonya ini sepertinya gila. Suwon. Jangan pikir kamu pura-pura bodoh, aku akan melepaskanmu. Xiao Cui Xiao Kuo, maju dan hancurkan wajahnya. Ya. Jangan sakiti ibu. Anak laki-laki bodoh dari pemilik asli melindungiku, aku ingat di novel aslinya. Tidak lama setelah Suan meninggal, anak ini juga pergi. Karena aku menjadi ibunya. Maka harus menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu, anak baik. Jangan khawatir, Mama bisa mengatasinya sendiri. Kamu, datang sini. Yang kupukul adalah kamu. Suwon. Kamu berani memukulku, coba kamu sentuh aku lagi. Baik, aku penuhi keinginanmu. Suwon. Komandan, senjata di dermaga sepertinya sudah diawasi orang. Biarkan mereka mencurinya. Dalam 3 hari, aku ingin kamu mencari tahu dalam di balik layar dan memusnahkannya sampai ke akar-akarnya. Ya, Tuan Qin mengirimkan sekelompok wanita cantik untuk Anda. Kapan kamu pernah melihat aku tertarik pada wanita? Kembalikan semuanya. Jangan tinggalkan satupun. Bagaimana dengan istri kedua? Dia berbeda. Aku belum bisa menemukan identitasnya. Bawahan sudah mencari berkali-kali, tapi tetap tidak menemukan apa-apa, bukan? HMPH, dengan statusnya, bisa tiba-tiba muncul di kedutaan besar. Dan secara kebetulan menyelamatkanku. Identitasnya pasti tidak biasa. Cari dengan teliti. Baik. Komandan, istri kedua dan istri utama berkelahi. Bahkan senjata pun sudah dikeluarkan. Oh, Hebat sekali, ibu, hebat. Nyonya, aku bilang, lepaskan aku. Kalau sampai Lian Cheng tahu, kamu memperlakukan aku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu dan anakmu. Anak-anak itu. Babi kecil. Anakku adalah keturunan Komandan Shen Liancheng. Maksudmu Shen Liancheng juga babi, ya? Aku tidak tahu, mulut nyonya tiba-tiba menjadi begitu tajam. Lian Cheng, selamatkan aku. Diamlah. Dia memang pria utama. Tampangnya memang seperti manusia, tapi sayang. Aku, Suan, tidak akan pernah berdamai dengan pria brengsek. Lian Cheng, selamatkan aku. Diamlah. Suan, lepaskan dia. Setiap kali kamu berteriak, aku akan menamparmu sekali lagi. Tante Lin jahat, ibu baik. Kamu yang mengajarinya, Suan. Kamu menyembunyikan niatmu dengan baik. Niatku dalam Shen Liancheng. Apa yang dikatakan anakmu semuanya benar di kediaman komandan ini. Siapapun bisa mengganggu kami, ibu dan anak. Mereka bahkan memberi kami julukan Nyonya Babi Gemuk dan anak babi bodoh. Lanjutkan mengarang. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Lian Cheng, selamatkan aku akan tertekan sampai mati. Diamlah. Berdiri diam. Kamu bisa menggunakan senjata? Meremehkanku? Percaya tidak aku akan menembak kepalamu? Baiklah. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu bisa meledakkan kepalaku? Mungkin, jika aku membunuh tokoh utama, aku bisa kembali. Ini hanya peringatan, lain kali. Targetnya akan jadi kepalamu, hanya karakter kertas saja. Kenapa tiba-tiba aku jadi lemah hati? Suan, kamu cari mati.
Shen Komandan, kalau berani, bunuhlah istrimu sendiri. Dan anakmu, kalau tidak, aku akan menertawakanmu karena pengecut. Seorang wanita yang hanya tahu menurut dan makan. Kapan dia jadi jago menembak? Atau dia selalu menyembunyikan dirinya? Tanpa basa-basi lagi. Aku tidak suka pria sepertimu, aku ingin bercerai denganmu. Anak akan ikut aku. Kamu bilang apa? Sudah kubilang, kamu tua dan tuli. Aku ingin bercerai denganmu dengan damai. Menyakiti orang lalu ingin pergi? Mimpi. Orang-orang, istri saya tidak sopan. Membawa senjata dan melukai orang, tangkap dia dan masukkan ke ruang tahanan. 3 hari tidak diberi makan. Sayap. Shen Liancheng, kamu bajingan. Kamu tidak akan mati dengan baik, kita tidak akan pernah rukun. Aduh lapar, aku akan mati kelaparan. Bentuk tubuh asli ini, sedikit bergerak saja sudah menghabiskan energi. Ibu, makan, tidak lapar. Pemilik asli bahkan tidak bisa melindungi anak yang lucu ini. Membuatnya jadi bodoh. Nak, kamu makan saja ya, ibu akan diet. Hanya 3 hari, lihat ibu kurus 200 kilo. Kurus seperti kilat. Sistem diet diaktifkan, host bisa menukar poin dengan diet. Lalu gunakan poin untuk menukar barang, alat, perabot, makanan, senjata, semuanya ada. Wah, jari emas, aku akan bangkit. Wah. Ibu makan. Makan apa? Makanan babi. Dengar-dengar komandan menghukummu 3 hari tidak makan, Suan. Lihat betapa baiknya aku padamu. Sengaja membawa seember besar makanan untukmu. Kamu. Anak babi, cepat makan. Nak, ini tidak bisa dimakan. Ibu lapar. Wah, Hari ini berubah ya. dulu kalau kamu melihat ember air kotor ini. Pasti yang pertama melempat, bukan begitu. Waktu itu waktu menuangkan pakan babi ke lantai. Dia merangkak aja mau makan habis, kayak binatang ternak. Depresi pasca melahirkan, ditambah lagi dipaksa sama Lin Meyer. Makan pakan babi, gak heran punya tubuh bisa gendut banget. Oke. Suka makan? Ya sudah gua bikin kalian juga cobain rasanya. Mau ngapain lu? Lu juga coba. Now pain? Gila-gilaan, Nyonya benar-benar gila. Dia dulu, pasti nggak berani kayak gini sama istri kedua. Kalian 2 pelayan masih berdiri aja? Cepat selingkuh gua! Suwan, lu berani menghina gua kayak gini. Gua pasti lapor ke Lian Chen, biar dia ajarin lu pelajaran. Masih ada tenaga teriak-teriak. Kayaknya belum kenyang ya. Ah. Lawan gua. Anak, ini nggak bisa dimakan. Ibu, makanan. Nggak apa-apa, ibu kasih makanan enak, ya. Sistem. Halo tuan rumah, hari ini Anda sudah konsumsi 2000 kalori. Silakan pilih barang yang mau ditukar. Nggak nyangka mukulin orang bisa dapat energi sebanyak ini. Gua mau yang ini, sama ini. Anda sudah menukar 1 paket hamburger ayam goreng lezat. Nenek kau dateng? Sini. Gua dengar dari pelayan, lu mengurung Suan sama anaknya. Di dalam kamar. Lian Cheng, Komandan. Kamu harus bela gua. Apa bau di badan kamu? Itu Suan dia. Bicara jangan dekat-dekat. Lian Cheng, gua baik hati mau jenguk kakak. Tapi kakak malah guyur gua air. Kamu harus bela gua.
Kalau nggak ganggu dia, mana mungkin dia guyur kamu air. Gua suruh orang bawa pulang patung giok Dewi Mercy bertahta emas. Sudah disucikan bisa lindungi anak-anak, siapa tahu ya. Bisa obatin penyakit idiot An-An. Kellyuran orangnya. Biar gua kasih barangnya. Ini nggak boleh, Nyonya tua. Kau Kaksiki Lianchen. Mana bisa sembarangan dibebasin. Lagian, anak itu udah idiot, udah orang cacat. Dikasih dia mending kasih gua. Nanti pas gua sama Lian Cheng punya anak. Bisa juga buat anak gua. Kamu. Nenek. Keluar. Lian Cheng. Di dalam patung Giok Kuan Im tersembunyi segel kerajaan. Aku harus mendapatkannya. Aduh. Aku akan bicara jujur. Aku hanya mengakui Anan sebagai anak keluarga Shen. Bulan depan aku ulang tahun. Aku pasti harus bertemu mereka berdua. Enak, Enak. enak, makan lebih banyak. Rumah kosong melompong, ayo bakar kaloriku. Panas sekali, tak kira musim panas di zaman Republik juga sepanas ini. Apakah tuan rumah ingin menukar AC? Sekarang bisa berolahraga dengan baik. Semangat. Sistem, apakah kamu punya obat untuk kebodohan? Ada, Shen Huai'an bodoh karena keracunan. Pil serba bisa-bisa menyembuhkan segala racun. Ternyata keracunan, berikan aku 1. Poin tuan rumah tidak cukup. Masih perlu mengurangi 45.000 kalori. Baru bisa menukar poin yang cukup. Baiklah, hanya 5 kilogram daging, aku akan kurus. Xiaolan Suwan, buang-buang rekangku. Buatku harus membuat lagi. Kali ini buat lebih banyak, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kali ini, aku dikerjai oleh Shen Liancheng. Senjata yang baru saja kudapat, belum sempat hangat. Langsung disita olehnya, kehilangan puluhan saudara karena ini. Kali ini harus membunuh Shen Liancheng. Bulan depan ulang tahun Nenek Shen, waktu yang tepat. Aku akan ke pesta ulang tahun untuk mengambil patung Giok Kuan Im, kamu ke kantor gubernur untuk mencuri barang. Baik, nanti aku akan membuat pesta ulang tahun ini menjadi pesta kematian. Semua milik keluarga Shen akan menjadi milik kita. Bagaimana dengan Suan dan Huai'an? Nyonya tua lupa, Suan sedang dihukum kurungan. Bodoh, aku ulang tahun, menantu perempuan dan cucu tidak hadir. Bukankah itu akan membuat orang tertawa, Nyonya tua malam ini? Semua tamu adalah orang-orang penting. Suan dan anaknya. Satu gemuk satu bodoh, jika mereka muncul di pesta. Itu akan menjadi lelucon terbesar di pesta malam ini. Diam. Jika bukan karena dia pernah menyelamatkanmu, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumah Shen. Hari ini aku akan mengatakan ini. Suan dan Huai'an harus hadir. Kalau tidak, aku tidak akan merayakan ulang tahun ini, Nenek Shen. Nanti aku yang pertama membunuhmu.
Siap mulai. 36 detik. Persiapan tembak. Mama, aku kena. Siapa bilang anakku bodoh? Jelas-jelas dia jenius. Panggil Nyonya. Baik, Kepala rumah tangga. Ingat untuk menjengkelkan Nyonya agar berpakaian yang pantas. Agar tidak mempermalukan komandan. baik. Tunggu. Komandan, sudah larut, lebih baik Anda dan Nyonya pergi dulu. Agar tidak terlambat, biar saya yang memanggil kakak. Berani menyiram air padaku? Suan, tunggu saja. Aku akan membuatmu muncul di pesta seperti serigala dan rubah, ditertawakan semua orang. Kepala rumah tangga. Ingat untuk menyiapkan cheongsam untuk Nyonya besar. Semakin ketat semakin baik, sebaiknya yang bisa menonjolkan lemaknya. Dan, jangan siapkan mobil untuk Suan dan si bodoh itu. Bahkan becak pun tidak boleh. Malam ini mereka harus berjalan kaki. Kalau ada yang bertanya, bilang saja itu persiapan komandan. Baik. Mama, kenapa ucapan hati Lin Tante? Aku tidak mengerti apa artinya baka. Orang Jepang paling benci orang Jepang barbar. Ayo, serang dia. Nyonya Shen, selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga Nyonya panjang umur dan sejahtera. Selamat, terima kasih atas perhatiannya. Silakan menikmati. Ini adalah Ketua Asosiasi Dagang Barat Laut, Pak Su. Sudah lama tidak bertemu. Nyonya Shen, Pak Su, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Wah, Asosiasi Dagang Barat Laut, sibuk sekali. Tak kusangka di tengah kesibukanmu, kamu masih bisa datang ke pesta ulang tahunku. Wan Wan sudah mengirim telegram padaku. Menyuruhku membawakan hadiah ulang tahun untukmu. Anak ini sungguh perhatian. Di mana Wan Wan? Maaf, membuat semua orang menunggu lama. Di mana Suan dan Anan? Kakak juga, dia bersikeras berjalan kaki. Kamu tahu sendiri tubuhnya yang gemuk, bergerak pelan-pelan. Mungkin pestanya sudah selesai. Jadi saya datang sendiri. Sepertinya ini istri komandan, sungguh cantik. Ini adalah selir kedua Shen Dujun. Istri Dujun itu gemuk sekali, beratnya 200 kg. Bagaimana mungkin dia begitu langsing? Tahun lalu, istri Dujun membawa anaknya yang bodoh ke jalan. Dia pingsan karena kepanasan, 8 pengusung tandu pun gemetar mengangkatnya. Yang tidak tahu, mungkin menjara sedang menggangkat Bobby Tahunan. Mereka sedang membicarakan Wan Wan. Tidak mungkin, beberapa tahun lalu Wan Wan masih langsing seperti pohon willow, tegak dan anggun. Bagaimana tidak mungkin? Kakak sejak punya anak. Makan tidur makan, wajar saja jadi gemuk seperti babi. Diam. Di mana Wan Wan? Aku ingin bertemu dengannya. Bawa Suan dan Anan ke sini. Tidak usah, aku sudah datang. Kamu siapa? Suan. Aku sudah datang. Mama, Apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin ini barang langka dari barat. Bisa menggunakan barang langka seperti ini, pasti wanita ini tidak biasa. Sudah puas melihat? Kamu siapa?
Suan. Bagaimana mungkin? Suan tidak mungkin setampan ini. Dia Suan yang punya lemak 200 kilogram. Wanita ini pasti bukan Suan. Katanya istri dujun itu babi gemuk, ternyata seorang wanita cantik yang memikat hati. Lian Cheng, katakan sesuatu. Bagaimana mungkin wanita ini adalah Suan? Cucuku, ini adalah putri sulung keluarga Su, Suan. Dari keluarga terpelajar, cocok denganmu. Dia Suan? Bagaimana tidak mungkin? Anak ini sejak menikah ke sini. Sudah secantik ini. Wan, lihat siapa yang datang. Wan. Kakek dari pemilik aslinya. Bahkan mirip dengan kakekku yang sudah meninggal. Kakek, aku sangat merindukanmu. Sudah besar masih menangis. Kakek buyut Anan juga ingin dipeluk. Baik, semua akan dipeluk. Pak Tua, apakah Anda yakin dia cucu Anda? Menurutku, wanita ini adalah Suan, demi gengsi. Mencari orang yang mirip untuk menggantikan, hanya tipuan belaka. Diam. Kamu orang Jepang. Apa hakmu untuk ikut campur? Apa itu orang Jepang? Apakah benar? Apa yang kamu bicarakan? Kamu ngomong apa sih? Kamulah orang Jepang. Mama tidak bohong, aku dengar kamu bilang baka di hati. Ini bahasa Jepang. Apa yang anak ini bicarakan? Bagaimana mungkin Nona Lin bisa bicara bahasa kita? Anak laki-laki dari rumah komandan memang bodoh sejak lahir. Orang bodoh bicara bodoh. Kakak, ini salahmu. Aku tahu kamu ingin merebut perhatian. Tapi kamu tidak bisa mengajari anak bodohmu untuk berbohong, untuk menodai nama baikku. Tapi aku lihat anak ini tidak terlihat seperti punya penyakit bodoh. Orang bergantung pada pakaian, kuda bergantung pada sepatu. Dengar-dengar dia bukan hanya bodoh, tapi juga pembawa sial. Tidak mau mengaku, ya? Baiklah. Biar kita lihat nanti. Pasti ada orang di belakangnya. Jangan dulu ungkap dia. Aku ulangi, anakku bukan bodoh. Kakak, kenapa kamu menipu diri sendiri? Semua orang di kota Lingan tahu dia bodoh. Anan tidak bodoh. Kamu tidak bodoh? 3 tahun tidak bisa memanggil ayah ibu, 5 tahun tidak bisa bicara kalimat lengkap. Kalau kamu bukan bodoh, siapa lagi? Kamu memukulku? Apa masalahnya aku memukulmu? Coba lagi kamu berbuat jahat. Wan sudah besar. Lian Cheng, lihat dia. Dia berubah menjadi seperti saat kita pertama kali bertemu. Sudah, semua diam. Kenapa tidak bisa melihat anak baik-baik? Bodoh saja tidak boleh dikatakan. Mau bandingkan? Lihat siapa yang lebih bodoh, anakku atau kamu. Bandingkan saja, biar keponakanku bandingkan dengan anakmu. Agar tidak dibilang aku menindas yang kecil. Kenapa kamu juga tidak percaya pada anakmu? Aku percaya. Baik, kalau kalah, kamu harus berlutut dan minta maaf pada anakku. Kamu, baik. Kalau keponakanku menang, kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Dan juga, patung emas Buddha nenek, sekalian berikan padaku. Tidak boleh. Patung emas Buddha itu aku siapkan untuk Anan. Nenek, aku bisa menang. Baiklah nenek, percaya pada Anan. Keponakanku terkenal sebagai anak ajaib. Kamu pasti kalah, ya kecil. Bibi, Bibi tanya, 5 berapa? 10. Bibi punya 5 keping uang perak, habis dibelikan buku. Sudah habis 3 yuan, berapa sisanya? 1 yuan 3 jiao. Di usia muda sudah punya bakat matematika seperti ini. Benar-benar bakat luar biasa. Ini baru bisa disebut bakat luar biasa. Keponakan saya umur 6 tahun sudah mahir dalam berbagai metode sempoa. Benar-benar bakat yang menakjubkan. Wah, Anan terlambat belajar, baru bisa bicara umur 4 tahun. Bahkan berhitung pun belum pernah diajarkan. Mungkin tidak bisa menandingi anak ini. Tenang, serahkan pada Suan. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sayang, 3 ke 6 berapa? 9. Biasa saja, hanya anak bodoh. 18 ke 19 berapa? 37. 5, 4, 5, 4, 5, 6 berapa? 1001.
Anan, ayah tanya kamu. Empat 3468444 4856550 berapa? 1308. Dia cuma ngawur saja. Hitungan serumit itu. Dia masih kecil. Umur berapa? Jawabannya benar. Bos, ambilkan sempoa. 1308, benar sekali. Matematika yang bagus. Bukannya dia bodoh? Bagaimana mungkin? Bagaimana? Masih mau bandingkan? Barusan hanya keberuntungan kalian, mungkin sebelumnya. Kalian sudah kasih tahu jawabannya. Tidak bandingkan hitungan, kita bandingkan bakat. Seseorang, ambilkan guzheng saya. Bukannya ini lomba anak-anak, kok mau curang? Saya hanya mau mainkan musik pengiring saja, kakak kalau bisa. Saya juga tidak akan mengelanji. Tapi dengar-dengar kakak sepertinya tidak mengerti musik sama sekali. Mungkin juga tidak bisa membantu. Keponakanmu hanya berdiri di sini melihat saja? Xiao Ye, datang sini temani bibi menari. Deteksi konsumsi kalori. Poin 1. Sistem ini hanya bisa dapat poin kalau ada yang konsumsi kalori? Hanya melalui penyaksian langsung oleh host, baru bisa tambah poin. Suara guzheng indah, tapi tarian anak ini benar-benar tidak enak dilihat. Lalu bagaimana? Setidaknya mereka berdua tidak bisa apa-apa. Saya masih bisa mainkan guzheng. Sistem, saya ingin menukar item. Mama pernah mengajarimu menari, masih ingat? Enggak. Wah, Ultraman. Ini apa sih? Lihat APA? Tidak ada APA. Ini APA lagi. Pasti sesuatu yang baru lagi. Mungkinkah istri komandan pernah belajar di luar negeri? Semuanya, perhatikan baik-baik. Suan, itu sihir apa? Sihir apa? Ini namanya sains. Bukankah kamu bilang saya bisa membantu? Ternyata istri komandan juga pendukung zaman baru. Suan, saya semakin tidak mengerti kamu. Ternyata setelah beberapa tahun tidak bertemu, Wan benar-benar berubah total. Ayo, ikut Mama menari. Saya tidak tahu dia bisa begitu bersinar. Semoga nenek buyut diberkahi panjang umur. Seperti burung selatan yang abadi. Baik. Anan, kamu menari dengan sangat baik. Ini hadiah dari nenek buyut untukmu. Terima kasih, nenek buyut. Ah, baik. Di dalam patung Dewi Guanyin ini tersembunyi segel kekaisaran yang saya cari. Tidak bisa. Saya harus mencari cara untuk merebutnya. Segel kekaisaran, kedengarannya seperti sesuatu yang buruk. Saya harus cepat memberitahu Mama. Mama,
ternyata ingin menjual barang antik. Tenang, Mama pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Sistem, setelah anak ini sembuh, dia bisa mendengar pikiran orang lain. Saya ibunya, kenapa saya tidak punya kemampuan ini? Sistem tidak memberikannya padamu. Pelit. Sayang, apa yang sedang dipikirkan ayah? Suan malam ini sangat cantik. Pinggeng Suan. Sudah, sayang, tidak perlu mengatakan lagi. Mesum. Seseorang seharusnya menepati janji, bukan? Lian Cheng. Shen Komandan, Cheong Sam yang dipesan untuk istri Komandan. Sudah selesai. Sial, sebenarnya saya ingin membuat Suan terlihat buruk di depan umum dengan Cheong Sam ini. Sekarang malah memberinya kesempatan untuk bersinar. Lian Cheng memang sangat perhatian. Melihat pakaian Wan Wan tidak cocok untuk acara ini, dia khusus membuatkan satu set untuknya. Bocah nakal, cepat berikan pada istrimu untuk dicoba. Lihat apakah pas atau tidak. Saya tidak perlu. Mengingat kita adalah sesama orang tua, saya akan memberikanmu muka. Sedangkan kamu, tunggu saya ganti baju dulu. Lalu dengarkan kamu meminta maaf kepada anak saya. Wanita jahat itu ingin menyakiti ibuku lagi, Ayah. Saya ada yang ingin dibicarakan denganmu. Bicara saja, lalu pergi. Jangan lari. Ayah sayang kejar dia, kamu jaga ibu. Apakah itu Xiao An? Tolong ambilkan baju untukku. Xiao An dorong saya masuk. Mungkin untuk mencairkan hubungan antara saya dan Suan. Jika saya langsung pergi, mungkin tidak pantas. Siapa yang melakukannya? Ternyata kamu. Saya bilang juga kenapa kamu baik sekali mengantarkan baju untukku. Ternyata kamu mengantarkan baju rusak, ingin membuat saya malu. Saya, seorang gubernur militer, tidak sudi melakukan hal-hal seperti ini, urusan anak perempuan. Pura-pura, terus berpura-pura, kalau bukan kamu siapa lagi? Kamu hanya ingin membuat orang lain menertawakan saya. Brengsek. Suan, bisakah kamu tenang dan mendengarkan penjelasanku? Tidak bisa. Suan, kamu sekarang sangat berbeda. Hanya kurus saja, kenapa? Dulu gemuk kamu tidak bisa. Sekarang kurus kamu bisa lagi, pecinta tampang. Ketika kita pertama kali bertemu, kamu memang seperti ini. Yang paling saya benci bukanlah penampilanmu, tapi perbuatanmu. Tapi kamu sekarang, saya sangat suka. Saya tidak perlu kamu suka. Wan Wan, sudah ganti baju belum? Bukan seperti yang kalian pikirkan. Mengerti, mengerti, mengerti. Kalian lanjutkan saja. Shen Liancheng, Entah sejak kapan, istriku, kemampuanmu begitu hebat. ada hubungannya denganmu apa? Kapan urusan saya perlu kamu urusi? Sekarang juga kamu pergi dari sini. Saya katakan sekali lagi. Bajumu bukan saya yang merusak. Saya akan menyuruh orang membelikan yang baru untukmu. Kucing menangisi tikus, belas kasihan palsu. Sistem, tukarkan Cheong Sam. Baik, tuan rumah. Berani. Buka pintu, buka pintu. Bodoh, kamu tinggal di dalam saja.
Peringatan, peringatan, ada yang masuk ke kediaman gubernur militer. Nyonya tua, ini botol brandy. Ini persediaan khusus dari kebun anggur Perancis. Bahkan para pejabat asing di konsulat tidak bisa mendapatkannya. Ini saya minta orang khusus bawa untuk merayakan ulang tahun Anda. Anda sangat perhatian. Brandy ini minuman yang bagus, Nyonya Shen. Bolehkah kami ikut mencicipinya? Bawa ini untuk dicicipi semua orang. Baik. Saya sudah menunggu kata-kata Anda. Di dalamnya saya sudah taruh arsenik yang cukup. Semua orang yang hadir hari ini harus mati. Paman Ajudan, ada pencuri di kediaman gubernur militer. Apa? Bagaimana si anak sialan ini tahu? Masih kecil sudah bisa ngomong sembarangan, kediaman gubernur militer dijaga ketat. Mana mungkin ada pencuri? Saya tidak ngomong sembarangan. Lian Cheng, lihat anakmu. Masih kecil sudah diajari Suan untuk berbohong. Bilang ada pencuri di kediaman gubernur militer, menurut saya. Dia cuma mau mengacaukan pesta ulang tahun Nyonya tua. Xiao An tidak berbohong, memang ada pencuri di kediaman gubernur militer. Memang benar, seperti apa ibunya, seperti itu juga anaknya. Ibu dan anak sama-sama suka ngomong kosong. Kalau tidak percaya, lihat VCR. Dengan ini, aku juga bisa jadi panglima perang. Bawa semuanya. Kakak, barang yang kita cari, baik kakak. Kediaman gubernur militer begitu kaya, kenapa tidak kita rampok saja? Rampok. Wah kakak, ini emas batangan, kita kaya. Dengan ini, aku juga bisa jadi panglima perang. Bawa semuanya. Wah bos, ini apa sih? Seperti burung tapi bukan burung. Ada 4 sayap, jangan panik. Ini cuma burung buta, mana mungkin bisa melapor. Lanjutkan. Bagaimana dia bisa? Suan, kamu lagi ngapain? Wan, ini trik apa lagi? Ini namanya kamera pengawas, bisa melihat keadaan kediaman gubernur militer secara langsung. Tidak, ini film. Saya pernah lihat waktu kuliah di barat. Dulu masih hitam putih, sekarang kok ada warna. Kalau kamu bilang begitu, ya sudah. Wah kakak. Ini barang bagus. Itu hadiah yang saya siapkan untuk Mama. Suan, apakah yang ada di layar itu nyata atau tidak? Kalau kamu anggap itu palsu, ya berarti palsu. Kalau kamu anggap itu nyata, ya berarti nyata. Tapi saya ingatkan, kalau tidak segera mengirim pasukan, kantor komandanmu akan dikosongkan. Ajudan, segera bawa 1 tim kembali ke kantor komandan. Sayap. Karena sudah terbongkar, hanya bisa mengandalkan ini. Lian Cheng, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Hanya beberapa pencuri kecil saja. Bukankah ajudan lu sudah pergi? Ayo, minum anggur untuk menenangkan diri. Rasa arsenik. Kamu menaruh racun di anggur. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku sangat mencintai Lian Cheng. Bagaimana mungkin aku akan menyakitinya? Atas dasar apa kamu menuduhku tanpa bukti? Benarkah? Kalau begitu, berani minum? Kalau tidak berani minum, bagaimana membuktikan ketulusanmu? Baiklah, aku bilang kamu si rubah kecil. Kenapa tiba-tiba menawarkan anggur? Ternyata ingin meracuniku. Cepat lihat, anggur itu benar-benar beracun. Tidak heran dia tidak mau minum. Ternyata dia masih peduli padaku. Seorang selir, ternyata pikirannya begitu jahat. Berani meracuni orang tua di pesta ulang tahun, wanita seperti ini tidak pantas. Aku tidak melakukannya. Komandan, Meyer de Fitna. Jika Meyer ini menyakiti komandan, bagaimana mungkin dia rela menyelamatkan komandan? Anggur ini aku beli dari orang lain. Pasti ada yang ingin menggunakan tangan Meyer untuk menyakiti orang. Mohon komandan menyelidiki, kembalikan nama baik Meyer. Ternyata ada hutang nyawa. Tidak heran Lin Meyer ini terus berulah. Mengganggu wanita yang baru pulang dari luar negeri. Masih bisa bertahan sampai akhir cerita baru mati. Bangunlah. Hari ini kejadian racun ini, pasti akan kuselidiki sampai tuntas. Kembalikan keadilan untuk semua. Ayah, Xiao An.
Kapan anak ini kembali diam-diam? Orang-orang itu jelas terlihat seperti penjahat kejam. Dan mereka membawa senjata. Bagaimana ini? Jangan sentuh barangnya kuletakkan. Benar-benar anak Shen Liancheng. Bodoh. Bawa senapan mainan rusak aja mau nakutin kita. Ya udah. Hari ini gue bakal bikin dia mandul. Taruh senapannya. Sekelompok pengecut, ditakutin sama anak kecil. Gue sendiri yang urus. Benar, begitu. Bunuh si anak sialan itu. Berhenti. Memang benar, ayah harimau takkan punya anak anjing. Si tuan muda masih muda tapi sudah jago menembak. Untung sudah mengajari Anang cara pakai senapan. Apa ini? Sial. Won. Liancheng cepat, kau juga pergi. Nyonya tua, kepala saya agak pusing. Tuan Songben. Segel kerajaan muncul di tangan anak Shen Liancheng. Selain itu, geng harimau hitam sudah terbongkar, sudah melepaskan gas di markas komandan. Apa? Seluruh kota dilepaskan. Hei, bawahan segera melaksanakan. Di dalam bukan sekadar asap, tapi gas beracun. Bawa ini. Anan. Mama. Anan. Si tuan muda dan wakil komandan Lu menghirup gas beracun yang terlalu kuat. Rumah sakit saat ini belum punya cara pengobatan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan menular. Jadi perlu diisolasi sementara. Buruk, komandan, seluruh kota muncul banyak virus. Banyak warga yang terinfeksi, kita semua saudara. Geng harimau hitam itu barbar. Bagaimana bisa demi uang menyakiti saudara sendiri? Orang barbar yang bahkan tidak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan gas beracun? Cek siapa pembeli terbesar dari pengiriman bahan obat dari Fengtian minggu lalu. Siapa pembeli terbesarnya? Adalah komandan. Kumpulkan semua dokter, diskusikan solusinya. Shen Liancheng. Saya punya cara untuk menyelamatkan Anan dan seluruh warga kota. Kamu pulang, jaga nenek dan Pak Su, di sini serahkan pada saya. Suan. Komandan, belum jelas apakah bisa menular. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang menyelamatkan Anan, kamu tidak lihat. Nyonya, jangan sembarangan pakai obat, akan memperburuk penyakit si kecil. Tenang, saya tahu apa yang saya lakukan. Komandan, mungkin lebih baik Anda pergi dulu, jangan sampai tertular. Payarkan saya yang membicak nayonya, sekarang Yuncheng sedang kekal. Anda sebagai tulang punggung Yuncheng, tidak boleh terjadi apa-apa lagi. Ikut saya keluar. Liancheng, kakak tidak mau pergi, itu bisa dimaklumi, dia seorang ibu. Wajar saja jika sangat mencintai anaknya. Kenapa kamu datang? Mayor ini kasihan padamu. Katanya kamu seharian tidak minum sama sekali. Mayor sengaja membawa beberapa kue untukmu. Kakak, kamu ini benar-benar, ini racun mematikan. Tidak mungkin bisa sembuh hanya dengan satu suntikan. Benar Nyonya, dengan tingkat pengobatan saat ini, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Diam. Shen Liancheng, saya Suan hari ini di sini, bersumpah. Jika saya tidak bisa menyelamatkan Anan, silakan perlakukan saya sesuka hati. Baik, saya percaya padamu. Komandan, Diam. Semua orang mundur. Apa yang terjadi? Kakak, semua orang sudah membujukmu dengan berbagai cara, tapi kamu tetap tidak mau mendengar. Sekarang malah membunuh anak kandungmu sendiri. Kalau saya jadi kamu, saya akan minta Liancheng menembak saya, agar tidak menyiksa diri setiap hari. Diam.
Mama, Sayang, Ini tidak mungkin. Mama, aku ngantuk. baik, sayang tidur dulu. Nyonya, apakah obat ini cukup? Obat ini hanya bisa meredakan sementara, saya juga tidak punya banyak. Berapa uang yang dibutuhkan? Apakah seluruh harta keluarga komandan cukup? Tidak disangka dia rela mengorbankan seluruh hartanya. Untuk membantu warga Yuncheng, sebenarnya tidak perlu. Tapi saya butuh orang gemuk, saya akan membantu mereka menurunkan berat badan, semakin banyak semakin baik. Apakah Suan ini? Terlalu tertekan sampai gila? Orang gemuk ini. Anda yakin menurunkan berat badan orang gemuk bisa menyelamatkan warga Yuncheng? Lucu, di tengah kekacauan ini, masih bisa seperti kakak. Orang yang jadi gemuk, mana ada yang bukan orang kaya atau bangsawan? Kalau gitu, bawa mereka semua ke sini. Kakak, kamu terlalu menghayal. Mereka semua orang kaya atau bangsawan. Lian Cheng mana mungkin karena satu kalimatmu. Lalu membuat mereka marah. Orang. Aku bawa untukmu. Siap, lihat ke kanan. Berhenti. Shen Lian Cheng bilang, kita datang untuk dia. Nanti kalau perang, kamu harus lindungi keluarga dan harta kita. Tentu saja. Aku janji akan melindungi setiap warga kota Yun. Deteksi konsumsi kalori, poin 1. Semangat. Aduh, kasihan sekali. Kalian orang-orang rendahan ini. Jangan-jangan benar-benar menunggu istri komandan datang menyelamatkan kalian. Kami percaya pada komandan, kami percaya padanya. Lihat kalian seperti ini, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan lagi. Suan sebenarnya tidak bisa mengobati. Mana mungkin bisa menyembuhkan kalian? Kalian semua sudah dibohongi olehnya. Tidak mungkin, istri komandan bilang dia akan menyelamatkan kita. Sudah jam segini. Kalau dia bisa mengobati, mana mungkin tidak muncul, itu karena dia tidak berani. Dia sebenarnya tidak bisa mengobati. Bagaimana mungkin tidak bisa disembuhkan? Penyakit kecil, penyakit kalian. Sebenarnya penyakit menular yang mematikan. Jujur saja, Suan sekarang sedang berdiskusi dengan para pejabat kota. Tentang rencana lari meninggalkan kota, mana ada waktu untuk mengurus kalian? Orang-orang rendahan ini hidup atau mati? Istri komandan mau meninggalkan kita dan lari. Benar? Kalian semua sudah ditinggalkan oleh kediaman komandan. Kalau aku jadi kalian, sudah mau mati. Mending bawa orang lain ikut mati. Benar, kediaman komandan berani meninggalkan kita. Maka kita akan menulari orang lain, mati bersama. Benar, kita harus keluar, maju. Istri komandan, bukannya kalian sudah meninggalkan kami? Buang waktu, pasti bawa orang untuk menangkap kita. Benar, kita serbu, lebih baik mati bersama, serbu. Semuanya, saya rasa kalian salah paham. Beberapa orang di belakang saya ini adalah ahli patologi, penyakit kalian. Bisa disembuhkan. Kenapa kami harus percaya kalian? Kalian para penguasa. Mana peduli dengan nyawa orang kecil seperti kami? Setiap warga Yuncheng, kami tidak akan mengabaikan. Saya, Shen Liancheng, bersumpah demi nyawa. Pasti akan menyembuhkan penyakit kalian, percayalah pada saya. Dan percayalah pada istri saya. Jadi kalian juga harus bekerja sama dengan kami dalam pengobatan kalian. Apakah dia berkata benar? Baiklah, Vegeta saja. Kenapa Semyo pakai baju zaman Republik? Kita mungkin sudah sampai di hentian. Katanya sudah terinfeksi virus, masih tetap tampil. Sungguh profesional. Pemeran utamanya tampan sekali. Kami mau percaya pada Anda.
Sistem, saya hampir menghabiskan semua poin. Untuk menukar tim medis, ternyata hanya sekali pakai. Sisa poin saat ini 10, tuan rumah harap terus berusaha. Kenapa sisa sedikit sekali? Kamu terlalu kejam. Kapitalis yang jahat. Ngantuk sekali. Sudah berapa hari tidak tidur? Sekarang beri saya kasur Siemens. Saya pasti langsung tidur. Terdeteksi gula darah rendah, akan pingsan, harap berhati-hati. Suan. Kamu tunggu saja. Sudah lama tidak tidur nyenyak seperti ini. Sistem, tiba-tiba merasa bahagia. Kenapa ya? Tuan Songben, misi gagal. Istri Shen Liancheng, entah dari mana dia menemukan sekelompok dokter yang bisa membuat penawar racun. Hamba pasti akan menebus kesalahan dan segera mengubah Shen Liancheng menjadi boneka dan menguasai Yuncheng. Saya beri kamu kesempatan lagi, selain itu, bunuh Suan. Saya Shen Liancheng. Kakek besok pulang, dia menyuruh saya ikut ke stasiun. Kamu. Saya tidak tahu kamu sedang mandi. Istri ini malu-malu. Malu-malu. Saya beritahu, yang seperti kamu, saya sudah banyak lihat. Bentuk tubuhmu biasa saja. Kamu sudah lihat siapa lagi? Ada urusan apa denganmu? Sistem. Lecer. Selamat tinggal, kakak. Selamat tinggal. Waspada. Shen Liancheng. Kamu bodoh ya? Kenapa kau yang menangkis peluru untukku? Kamu tidak apa-apa. Baguslah. Ayah, jangan mati. Bagaimana dengan komandan? Peluru ini sudah menembus dada, tapi komandan masih bertahan. Tapi peluru harus segera dikeluarkan. Kalau tidak, akan berbahaya. Kalau begitu, cepat keluarkan pelurunya. Dengan kemampuanku, aku tidak bisa melakukannya. Khawatirnya sebelum mulai. Komandan sudah tewas. Dokter mana yang bisa mengeluarkan peluru? Aku akan memanggilnya. Sepengetahuanku, tidak ada. Kalian semua keluar. Peluru Shen Liancheng. Aku yang akan mengeluarkannya. Aku tidak setuju. Dokter saja tidak berani, kamu yang mau melakukannya? Kurasa kamu hanya ingin membunuh Liancheng. Wakil Komandan Lu, percayalah padaku. Nyawa Shen Liancheng. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Hei kamu. Lepaskan aku. Poin sistem tidak cukup untuk memanggil dokter, jadi aku sendiri yang akan mengeluarkan pelurumu. Sistem, tolong bantu aku untuk mempertahankan nyawanya dulu.
Suwon. Aku akan mengatakan ini. Jika terjadi sesuatu pada Lian Cheng, aku akan membunuhmu untuk menemani dia. Jika Suan mati, aku bisa langsung menguasai kediaman komandan. Bagaimana dengan Lian Cheng? Kamu telah membunuhnya, aku akan membunuhmu untuk menemani dia. Wakil Komandan Lu, dia yang membunuh Lian Cheng. Kenapa kamu mengarahkan senjata padaku? Maaf, Komandan memerintahkan, dalam situasi apapun, harus melindungi Nyonya dan Tuan Muda. Tidak mungkin. Lian Cheng paling sayang padaku. Kalau harus melindungi, pasti melindungi aku. Kenapa kamu disuruh melindungi wanita ini? Pasti kamu salah paham. Lian Cheng yang minta kamu lindungi adalah aku. Letakan senjatamu. Aku mengerti. Kalian berdua diam-diam berselingkuh di belakang Lian Cheng. Kalau saja aku tidak lemas, pasti aku tampar kamu 2 kali. Kamu yang menyebabkan kematian Lian Cheng. Aku akan membunuhmu. Temani Lian Cheng di alam baka. Apa hakmu untuk membalas dendam untukku? Shen Lian Cheng. Aku sudah khawatir untukmu selama ini, tapi kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Dulu, bukankah kamu selalu menghindarinya? Kenapa sekarang kamu memeluknya di hadapanku? Lin Mei Er, apa hubunganku denganmu? Kamu seharusnya tahu, dulu untuk membalas budi karena kamu menyelamatkan nyawaku. Aku membiarkanmu tinggal di rumah komandan dengan gelar istri kedua yang palsu. Kamu harus mengerti. Dia yang asli. Kamu yang palsu. Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Lian Cheng. Aku sudah menemanimu selama ini, lalu aku apa? Apa artiku? Istriku. Hanya Suan satu-satunya. Siapa istri kamu? Jangan macam-macam. Aku berniat untuk bercerai denganmu. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak akan bercerai denganmu. Kamu gila ya? Kamu juga jangan berpikir untuk meninggalkanku. Lukaku sangat sakit. Lian Cheng, kamu baik-baik saja? Biarkan istri mudamu yang mengobatimu. Komandan, orang yang membeli bahan obat sudah ketahuan. Dia adalah Lin Inyang. Kenapa kalian semua melihatku? Bahan obat apa? Aku tidak tahu. 3 bulan lalu, di dermaga Binjiang, ada sejumlah bahan obat khusus yang kamu beli. Aku memang membelinya. Ada masalah APA? Masalah besar. Bahan obat itu adalah bahan terbaik untuk membuat gas beracun. Sekarang aku punya alasan untuk mencurigai. Gas beracun itu adalah buatanmu. Mei Er tidak bersalah. Mei Er membeli bahan obat itu untuk menguatkan tubuh komandan. Kakak, Mei Er ini baik hati. Bagaimana mungkin melakukan hal-hal kotor seperti itu? Apalagi Mei Er tidak bisa membuat racun. Benarkah? Tapi aku sudah mencium aroma itu berkali-kali di tubuhmu. Aroma arsenik. Aku tidak tahu apa-apa, pasti ada yang menjebakku. Tuan Komandan, tolong selidiki, Legipula. Legipula Meyer hanya membeli sedikit bahan. Manalah cukup untuk membuat racun atau gas itu. Nyonya Lin membeli sedikit. Pembeli terbesar bahan obat adalah Geng Heihu. Tuan Komandan, sepertinya Geng Heihu sudah bergabung dengan Jepang. Blokir kota Yun, keluarkan surat pencarian. Seluruh kota mencari anggota geng Heihu. Baik. Shen Lian Cheng, selama ini aku sudah memberikan segalanya padamu. Tak kusangka, kamu masih penuh curiga padaku. Sudahlah. Akhirnya Mei Er salah menaruh harapan. Mei Er di sini mendoakanmu dan kakakmu. Bahagia selamanya. Sepertinya harus mencari kesempatan lain untuk menyingkirkan mereka. Lepaskan. Kamu mau kemana? Istri mudamu bermasalah, tentu saja aku harus mengawasinya. Tapi lukaku sakit. Kamu tidak peduli dengan kesehatanku? Kenapa Shen Liancheng jadi seperti ini setelah terluka? Aku sudah lama menahanmu, lepaskan.
Kehilangan jejak. Sistem. Anan bilang Lin Mei orang Jepang. Tapi orang Shen Liancheng sudah memeriksa berkali-kali. Semuanya orang Tiongkok, jadi dia sebenarnya orang mana? Orang Tiongkok. Orang Tiongkok tapi bisa bicara bahasa Jepang. Dan punya kemampuan anti pengintaian yang kuat. Pasti mata-mata yang dibina Jepang. Kenapa kamu datang? Di kamarmu ini, banyak barang aneh. Dari mana kamu dapatkan? Ada urusan apa denganmu? Semua ini aku dapatkan dengan usahaku sendiri. Anan mana? Sudah dikirim ke nenek, kamarmu ini terlalu panas. Tidak cocok untuknya tinggal. Aneh, kenapa bisa sepanas ini? Angin panas. Aku benar-benar kesal. Sangat lembut. Kamu gila ya? Maksudku, tempat tidurmu ini sangat empuk. Kenapa tempat tidurmu begitu lembut? Karena ini adalah Siemens. Siemens. Apa ini bisa membuat ruangan ini tiba-tiba menjadi dingin? Ahe. Nyaman. Dari mana kamu dapatkan AC ini? Apakah kamu punya lebih? Berapa uang yang diperlukan untuk membelinya? Kenapa kamu bertanya ini? Meskipun kota Yun berada di cekungan. Mudah dipertahankan tapi sulit diserang. Tapi musim panasnya terlalu panas. Setiap tahun, banyak tentara di kamp militer meninggal karena kepanasan. Jika benda ini digunakan di kamp militer, pasti bisa mencegah hal ini terjadi lagi. Ternyata untuk tentara di kamp militer. Tidak perlu kamu mengeluarkan uang. Saya akan menyumbangkan 100 unit ke kamp militer. Kenapa aku mendengar suara laki-laki? Jangan-jangan kamu sedang berselingkuh dengan laki-laki lain? Aku, suamimu, tidak pantas dilihat ya? Memangnya kenapa? Apa baunya? Makanan yang dibawa oleh selir kecilmu. Tidak mau mencoba? Basi. Bagaimana mungkin? Bukankah Lin Mei bilang, Suan tidak makan kecuali makanan mewah? Kenapa? Kamu pikir aku dan An-An makan? Apa saja? Makanan mewah. Berkat selir kecilmu, kami berdua makan makanan babi. Kamu hanya tahu mengeluh tubuhku seperti babi. Tapi tidak tahu bahwa aku dan An-An seperti ini. Karena makanan babi yang dibawa oleh selir kecilmu. Maaf, ini salahku. Aku pasti akan memberikan jawaban untukmu dan An-An. Minta maaf padaku. Seperti kata pepatah, perhatian kecil tidak sebanding dengan emas 10.000. Boleh. Jangan-jangan dia benar-benar akan memberiku emas? Baiklah. Kalau begitu, nanti temani aku bermain sandiwara. Selir kedua. Selir kedua, ada kabar buruk, aku akan memberitahumu. Benarkah? Aturan keluarga Shen, wanita yang menikah dan berselingkuh harus dipukuli dengan tongkat dan dibuang ke kuburan liar. Suwon.
Kamu sudah tamat. Ayo, ikut aku menemui Nyonya tua. Ja? Keluar. Nyonya tua masih sempat sembahyang. Suan selingkuh, bahkan sampai ke rumah gubernur militer. Sekarang, dia dan pria itu sedang bercinta di ranjang. Tidak tahu apa-apa. Omong kosong. Ini benar. Kami melihatnya saat mengantar makanan untuk Nyonya. Ada pria di ranjangnya. Entah sejak kapan kakak mulai melakukannya. Mungkin saja. Cucu Anda, dia bukan keturunan gubernur militer. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukankah kamu bilang akan membantu aku dan Anan mendapatkan keadilan? Aku sedang menjebak, memberimu kesempatan. Denga, benar-benar tidak tahu malu. Kenapa? Penggol, buka pintunya. Kakak, gubernur militer begitu baik padamu. Bagaimana bisa kamu selingkuh di belakangnya? Mata mana yang melihat aku selingkuh? Sudah di ujung tanduk, masih berani membantah. Kami tadi di luar, mendengar semuanya dengan jelas. Suan, kamu benar-benar melakukannya. Menyikiri Liancheng. Tidak. Masih bilang tidak? Berani tidak suruh pacarmu muncul di sini? Baiklah. Boleh dilihat, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Kalau bukan pacar, kamu biarkan aku tampar kamu 10 kali. Jangan kira kamu bisa menakut-nakutiku. Aku beritahu kamu, aku tidak takut. Menurut aturan keluarga, kamu dan pacarmu harus dipukuli sampai mati. Gubernur militer, kamu lihat? Istri kecilmu yang manis. Mau memukuli kamu sampai mati. Gubernur militer, ini pacarmu? Aku? Nenek, pulang dulu dan istirahat. Biar aku yang urus ini. Untuk kalian berdua. Segera keluar dari rumah gubernur militer. Gubernur militer. Aku tidak tahu. Jangan buru-buru bernostalgia. Mari kita tepati janji dulu. Kakak. Itu hanya kesalahpahaman. Jangan terlalu dihitung-hitung. Benarkah? Aku merasa kamu ingin membunuhku. Tidak usah dipukul juga boleh. Begini, bukannya kamu suka memberi orang makan nasi basi? Kamu pergi makan nasi basi yang ada di depan pintu, gitu. Kita berdua selesai, gak tahu. Bagaimana pendapat Shen Dubing? Ya, seperti yang kamu bilang. Liancheng, aku gak mau. Kalau gitu, silakan pergi. Jangan, aku makan aja, oke? Kalau bukan karena harus menyelesaikan tugas. Shen Liancheng Suwan. Aku pasti akan membalas dendam 2 kali lipat atas penghinaan hari ini. Dia hanya membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Kamu sendiri yang harus menanggungnya. Shen Liancheng. Aku bilang kamu boleh pergi? Pergi makan nasimu, kalau hari ini belum habis. Kamu jangan harap bisa pergi. Aku makan aja, oke?
Kamu ngapain sih? Buat kenang-kenangan, sekalian dikirim ke koran, nanti dicetak. Disebar di mana-mana. Kamu. Di sini gak boleh tidur. Benar-benar pingsan. Si kecil bodoh. Bodoh. Pergi sana. Ini Lin Meier. Nekat tetap di samping Shen Liancheng. Bahkan sampai rela makan makanan babi. Sebenarnya apa rencananya? Sistem, bisa bocorin nggak? Nggak bisa. Pelit. Awalnya 2 hari ini aku berpikir untuk membawa Anan pergi. Sepertinya aku harus tinggal sebentar. Siapa yang menyuruh orang ini? Menyelamatkan nyawaku. Lin Meier pergi kemana siang tadi? Bertemu siapa? Kami sama seperti Nyonya, kehilangan jejak, kesadaran anti penyelidikannya. Masih cukup kuat. Oke, tahu. Oh ya, Kepala Distrik Militer Huining, Wang Qiang, ingin mengadakan pertandingan besar dengan divisi kita. Berebut gelar divisi terbaik di dunia. Hanya nama saja, biarkan saja. Aku sudah periksa, Kepala Distrik Militer Huining adalah ketua geng Heihu. Saudara tiri Wang Qing. Niat sebenarnya bukan di situ. Bisa. Beberapa waktu lalu, Shen Liancheng menembakku. Lukanya di dada kiri, sepertinya belum sembuh total. Baik, aku sendiri yang akan menghadapinya. Babak pertama, pertarungan. Menguji kemampuan bertarung kedua pasukan, sekarang silahkan kedua pihak mengirim 1 prajurit masing-masing untuk bertarung di atas panggung. Komandan Shen, babak pertama, mari kita berdua saja. Memberi contoh kepada yang di bawah, tidak boleh. Aku sedang bicara dengan komandan. Ada hakmu untuk ikut campur? Atau kamu Shen Liancheng? Hanya tampak bagus tapi tidak berguna. Bantal hias ya kamu. Boleh. Benar saja dugaanku, Komandan Kota Yun. Bodoh. Mama, Sudah, serahkan padaku. Kamu baik-baik saja. Obat reda sakit. Selesaikan cepat, nanti efek obatnya habis akan lebih sakit. Lanjutkan.
Bagaimana bisa kamu tidak merasa sakit? Pertarungan, Kota Yun menang. Terima kasih. Babak kedua, tembak menutup mata, masing-masing 10 peluru. Menang dengan ketepatan. Sekarang, silahkan kedua pihak mengirim satu prajurit masing-masing untuk bertanding. Tiga, dua, satu, mulai. Komandan Wang. Apa maksudmu ini? Hanya salah tangan saja. Kamu punya banyak orang di bawahmu, ganti saja yang lain untuk bertanding. Salah tangan? Kenapa dia tidak salah tangan? Satu peluru tepat di kepalamu. Istri Komandan Shen memang punya mulut yang tajam. Meskipun ini pertandingan, tapi juga seperti medan perang. Di medan perang, terkena tembakan adalah hal yang biasa. Komandan Shen sebaiknya cepat cari orang untuk menggantikannya. Kalau tidak ada yang bertanding, maka kami yang menang. Aku yang akan bertanding dengan kalian. Kamu yang bertanding? Kota Yun benar-benar tidak ada orang lagi, sampai-sampai seorang anak bertanding dengan penembak jitu kami. Anan. Jangan nakal, kemari. Anan tidak nakal, ayah aku bisa menang. Percayalah pada Anan. Dia bisa menang. Baik. Aku suruh anakku melawanmu. Kayaknya kamu juga panik sampai salah pilih orang. Benar-benar mau pakai anak kecil, apa nggak ada orang lain? Ayo sini, para penulis ini. Ini berita besar yang akan dilaporkan, rekam dengan baik. Masa meremehkan anak kecil? Kalau kalah gimana? Kalah? Nggak mungkin. Kalau kalah, aku ganti nama ikut kamu. Oke, kamu pergi dulu obati lukamu. Tunggu dulu. Masih ada ujian medis. Dia cocok banget jadi korban luka. Atau mungkin, pasukan Kota Yun. Semuanya kayak cewek manja, nggak tahan sakit sedikit. Kamu, Nggak apa-apa. Aku masih bisa bertahan. Aku Shen Liancheng cuma punya satu anak. Selanjutnya, pasukanmu jangan sampai salah lagi. Kalau enggak, aku nggak keberatan mengambil alih ini. Kamu. Oak. Anak ini pikir berdiri tinggi bisa tembak tepat? Kak, anak ini nggak biasa. Anak kecil, dia bisa bikin apa? Satu tembakan tepat di tengah target. Wah, masih beruntung, bisa kena satu tembakan. Tapi sayang, tunggu dulu. Nggak cuma itu. Semuanya kena. 10 tembakan semua tepat di tengah target. Nggak mungkin. Karena semua peluru tepat di tengah target. Jadi cuma terbentuk satu lubang peluru. Anak ini benar-benar jenius menembak. gimana Wang Qiang? Mau menyerah? Kamu. Aku yang ngajar. Ronde ini, Kota Yun menang.
Ronde terakhir. Ujian medis. Mama, Ternyata sembunyi di sini. Kamu ngapain? Ada apa? Jangan-jangan dia mengenali Wang King. Bukannya kamu bilang ujian medis butuh korban luka? Satu dari pihak kami, satu dari pihak kalian, dan semuanya tangan kanan. Baru adil kan? Shen Dujun begitu saja membiarkan istrinya bertindak semaunya. Saya pikir apa yang dikatakan Nyonya sangat benar. Bagaimana? Masih mau lanjut? Kalau tidak, langsung mengaku kalah saja. Lanjut. Siapa yang akan kalian kirim? Saya. Shen Dudu tidak punya pasukan yang bisa digunakan. Malah mengirim istrinya sendiri ke medan perang. Di kota kami, semua orang adalah prajurit. Meskipun istri saya tidak pernah menerima pelatihan resmi, tapi dibandingkan dengan kalian, dia lebih dari cukup. Pasti takut kalah prajurit mereka. Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak kecil. Wajar saja takut kalah dari wanita seperti saya. Kamu. Baik, lanjut. Kalau kalian kalah kali ini, serahkan dia kepada saya sebagai istri. Berani kamu. Baiklah. Kalau saya menang, biarkan dia menjadi kuda tunggangan untuk anan kami. Saya sudah memanipulasi kotak obat. Tidak hanya tidak bisa menyembuhkan tangan Lu Chengzhou, tapi juga akan membuatnya keracunan hingga mati. Suan, kamu suka yang seperti ini? Dia bahkan tidak bisa menandingi satu jari kaki saya. Siapa yang suka dia? Wasit, mulai pertandingan. Kedua pihak masing-masing mendapat satu kotak obat. Pertandingan dimulai. Ternyata, obat ini bermasalah. Sistem, tukar obatnya. Sudah. Mama hebat. Dia ternyata tidak mati. Wajar saja kalau sembuh. Kenapa? Apa pasukan medis kalian bertujuan untuk membunuh orang? Dan juga kamu mirip dengan seorang buronan di kota kami. Wang King, ketua geng Harimau Hitam, dalang dibalik bom gas beracun. Wang Dudu, apa hubunganmu dengan pengkhianat negara ini? Wang Dudu, tolong jawab langsung. Atau kamu sudah berkomplot dengannya dan bergabung dengan orang Jepang? Tidak, saya tidak tahu tentang ini. Pertandingan sudah selesai. Keluarkan orang yang tidak terkait. Silakan pergi. Komandan Shen, orang ini berguna bagiku. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk menyimpannya? Aku bersedia menukarnya dengan sejumlah persenjataan. Kau pikir aku akan setuju? Yunteng adalah yang terdekat dengan zona pertempuran depan. Persenjataan kalian sudah sangat terbatas, bukan? Kalau tidak, kenapa kalian terus membeli persenjataan dari orang asing? Tidak perlu. Persenjataan kami cukup untuk mengusir semua orang Jepang. Hari ini, dia harus tinggal. Atau kalian semua harus tinggal bersama-sama.
Kapan kekuatan militer Yuncheng menjadi sekuat ini? Senjata sekuat ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Harus segera melaporkan ke Tuan Songben. Dari mana kau mendapatkan senjata-senjata ini? Jangan terlalu banyak ikut campur urusan wanita. Komandan Shen, hari ini hanya pertandingan persahabatan. Orang ini, aku akan menyimpannya. Harap Anda tidak mempermasalahkan kami. Kita pergi. Kakak, Ya, Wang King. Kau tahu cara interogasi komandan, jika tidak ingin menderita. Beritahu siapa dalangnya. Shen Liancheng, kau tidak membiarkan aku hidup tenang. Aku akan membunuh anakmu. Mati saja. Ini adalah satu-satunya anak Lian Cheng. Tentu saja aku akan melindunginya. terima kasih. Anan, kemari. Anan, beritahu Mama. Apa yang dia pikirkan dalam hatinya tadi? Anan mendengar dia berkata dalam hati, mati saja. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Dia tidak ada hubungannya dengan Wang King. Komandan, Mama, Papa kenapa? Mungkin efek obatnya habis, perlu dibalut lagi. Ayo kita pergi. Tenang saja. Aku akan membalaskan dendammu. Mama, Papa kan? Tidak, tenang saja, Mama di sini. Pasti tidak akan membiarkan dia kenapa-kenapa. Tapi kalau kau tidak cepat tidur, kau tidak akan tumbuh tinggi. Ya, Tidurlah. Ada apa ini? Bukankah aku sedang tidur di dalam rumah? Kenapa aku diikat? Tuan Rumah sedang mengalami alar cerita yang diperlukan dalam novel. Tidak heran, aku bilang kewaspadaanku tidak seburuk itu. Tunggu sebentar. Alur cerita yang aku alami sekarang adalah adegan penculikan yang ada bomnya. Aduh, Ya, lama tidak bertemu, kakak. identitasmu memang bermasalah. Kenapa kamu tidak bisa jadi istri gubernur saja? Kenapa kamu terus-terusan merusak rencanaku? Kamu berani melotot padaku. Sistem, bisakah aku membunuhnya sekarang? Saat ini sedang dalam alur cerita, tuan rumah tidak bisa melukainya. Sialan, kamu ini. Suan, hari ini adalah hari kematianmu. Ikat aku juga. Shen Liancheng. Kedua istrimu ada di tanganku. Mereka semua diikat dengan bom. Kamu hanya bisa memilih untuk menyelamatkan salah satu dari mereka. Pilih. Liancheng, selamatkan aku. Suan adalah sekutu mereka. Aku diculik oleh mereka. Diam, kalau tidak aku akan menembakmu. Ini benar-benar mematikan. Di cerita aslinya, Shen Liancheng memilih linear. Yang menyebabkan dia harus mengejar istrinya di kemudian hari. Masalahnya, aku bukanlah tokoh utama. Aku hanya karakter sampingan yang mati cepat. Lepaskan mereka. Apa yang kalian inginkan, silakan ajukan. Jangan banyak bicara jika kamu masih ragu. Kedua istrimu akan meledak. Sudahlah, aku memang mati karena ledakan sebelum masuk ke dalam buku ini. Sekarang aku akan meledak lagi. 9, 8, 7.
Aku memilih. Mati ya mati saja. Dia. Shen Liancheng, aku yang menyelamatkan nyawamu, aku adalah penyelamatmu. Kamu malah memilihnya, tidak memilih aku. Dia memilihku, ini tidak benar. Ekor rubahmu terlihat sekarang. Susah payah kamu menyembunyikan diri di dekatku selama ini. Sejak kapan kamu mencurigaiku? Aku tidak pernah mempercayaimu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Baik Shen Liancheng. Awalnya aku masih ingin membiarkanmu hidup dan mengubahmu menjadi boneka. Tapi ternyata kamu ingin mati bersama Suan. Baik. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Suan. Sistem, pisau. Suan. Semoga Bodhisattva melindungi, biarkan Mama dan Papa segera bangun. Mama, Sayang. Mama baik-baik saja. Sistem, aku cuma karakter pendukung yang jadi korban. Kenapa alur cerita si tokoh utama malah terjadi padaku? Shen Liancheng sebagai tokoh utama pria. Siapa yang dia suka, dialah tokoh utamanya. Shen Liancheng menyukaiku. Mama, Papa di dalam hatinya bilang dia suka sama Mama. Suka banget loh. Kamu kapan bangun? Baru saja. Suan. Aku tidak tahu, dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang. Mana yang sebenarnya dirimu? Dulu. Aku bersumpah untuk tidak berhubungan lagi denganmu, tapi sekarang. Aku menyesal. Aku tidak berharap kamu bisa memaafkanku. Hanya meminta. Kamu memberi aku kesempatan untuk merawatmu dan Anan. Kamu. Papa, Mama di dalam hatinya bilang dia akan mempertimbangkan. Papa, kamu harus tunjukkan yang terbaik ya. Sayang, kenapa kamu mengucapkan isi hatiku? Anan bisa mendengar isi hatimu. Iya, dia bisa mengerti isi hati orang lain. Pantas saja. Dulu dia selalu bilang Lin Meyer orang Jepang. Kemampuan Anan ini bisa membuat semua mata-mata di Unceng tidak bisa bersembunyi. Memang anakku. Apa anakmu? Anan anakku. Baiklah, anakmu. Apa kata Tuan Songben? Shen Liancheng punya banyak senjata. Kalau tidak segera diatasi, bisa jadi bencana. Tuan Songben bilang, hentikan rencana boneka. Serang langsung markas komandan. Alarm! Ada pasukan bersenjata mendekati kediaman gubernur.
Kenapa saya APA? Sial, kita terjebak. Cepat mundur. Mau kemana kalian? Yain. Shen Liancheng. Saya menyerangkan kamu saja melepaskan saya. Kalau tidak, pasukan yang saya tinggalkan di Huining tidak akan diam saja. Bukti kejahatanmu mengkhianati negara sudah saya serahkan. Mulai hari ini, Huining akan saya ambil alih. Sudah bekerja keras begitu lama, ternyata hanya membantu orang lain. Orang yang menyelamatkanku dulu bukan kamu, kan? Katakan, siapa dia? Tidak menyangka kamu masih terus memikirkan orang itu. Maka saya semakin tidak akan memberitahumu. Kamu tidak akan pernah tahu siapa orang itu. Saya Engine Ada Jara Kentra Kemudian Suwon. Wan. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku, kamu bebas mencari siapa saja. Saya hanya lewat saja. Wan. Kamu ngapain? Akhirnya mau bicara padaku. Saya mencari orang itu hanya untuk membalas budi. Tidak ada maksud lain. Mengerti. Masih marah? Saya tidak marah. Lalu kenapa kamu membereskan barang? Pindah rumah. Setiap hari kamu menginterogasi tahanan di sini, setiap malam terdengar teriakan. Dan ada bau darah yang kuat. Menurutmu, apakah cocok saya dan An tinggal di sini? Saya bantu kamu. Sistem. Siapa sebenarnya penyelamat Shen Liancheng? Siapa sebenarnya? Menyurat novelisnya, penyelamat Shen Liancheng, adalah Lin Mei Er. Tapi Lin Mei Er sudah bilang, dia bukan penyelamat Shen Liancheng. Sistem, kamu punya alat apa? Bisa membuat saya langsung tahu siapa orang ini? Semoga setelah Shen Liancheng tahu, bisa membuka hatinya. Ada alat untuk kembali ke masa lalu. Apakah tuan rumah mau menukar dengan poin? Ya, saya langsung tukar alat saja, kan? Kalau pakai ini, harus tanya dulu garis waktunya. Aku belum pilih garis waktu. Wan. Dia pergi begitu saja. Blokir kota awan, gali sedalam-dalamnya, cari nyonya kita. Sayap. Suan, kamu jangan harap bisa pergi dariku. Ini wilayah konsesi Prancis. Sistem, sekarang aku berada di periode waktu apa? Shen Liancheng. Luka seperti ini, Hua pun tidak bisa menyelamatkannya. Sistem, apakah masih ada pil ajaib? Pil ajaib hanya bisa ditukar sekali dengan poin, host sudah menukarnya. Tidak bisa ditukar ulang. Lukanya sekarang ini sama sekali tidak bisa diselamatkan. Host bisa menggunakan sisa nilai hidup heroine di buku untuk menukar. Apakah mau menukar? Tukar. Identitas host sekarang adalah heroine di buku. Setelah nilai hidup dikurangi, kamu akan menghilang dari dunia ini. Host yakin mau menukar? Tukar. Host, waktu penggunaan alat hampir habis. Komandan Shen, Anda baik-baik saja? Kamu yang menyelamatkanku?
Jam saku. Sistem. Jam saku hilang. Host, jam saku mundur adalah alat yang mengurangi nilai hidup. Cepat cari kembali. Maksudnya, hanya dengan jam saku itu, nilai hidup bisa dikurangi. Ya, Mengerti? Mengerti? Aku akan mencarinya. Tak disangka malah dapat hikmahnya. Nyonya, di mana kamu? Nyonya, jangan lama-lama. Cepat cari. Nyonya, di mana kamu? Cepat cari. Nenek, Wan, Nyonya. Kalian kerjakan apa yang harus dikerjakan. kalian ini sedang. Bagus sekali. Anan memang tidak salah. Kamu ada di rumah. Aduh. Lin Mei bilang ke Lian Cheng. Kamu diculik orangnya dan akan dikirim diam-diam ke Jepang. Lian Cheng, dia bawa orang ke dermaga untuk mencarimu. Anan bukannya bilang aku di rumah? Nggak ada yang kasih tahu dia? Si bocah kecil pergi sendiri. Belum pulang. Aku akan cari mereka. Segera kirim aku ke dermaga. Kalau enggak, aku bunuh nenek tua ini. Bukan? Gimana dia bisa kabur? Karena tuan rumah pakai nilai survival tukar Wan Ling dan jam mundur sementara hilang, nggak bisa potong nilai hidup. Tapi ceritanya udah maju ke ending di novel aslinya. Terakhir, sang hero-nya lah yang selesaikan Lin Mei. Lepasin nenek. Suwon, Nenek, aku baik-baik aja. Sini kita bisa atasi. Kamu cepat ke dermaga. Carry Lian Cheng sama Anan. oke. Komandan, kami nggak nemu Nyonya. Gak mungkin, aku sendiri yang cari. Komandan. Paman Lu, Papa mana? Komandan masuk cari Nyonya. Aduh, dia salah. Mama masih di rumah, nggak diculik. Aku cari dia. Si bocah kecil, kamu jangan masuk, aku suruh mereka aja. Pergi. Mama, Sayang. Chen Lian Cheng mana? Nyonya, komandan masuk cari kamu. Oke. Aduh. Komandan, Nyonya masuk cari kamu. Wan. Aku kira kamu gak mau aku lagi. Bodoh. Bukannya aku udah bilang, bakal kasih kamu satu kesempatan. Aku ini orangnya selalu tepati janji. Wan. Bisa aku nikah lagi sama kamu? Kenapa? Soalnya aku rasa aku suka kamu yang sekarang. Wan. Kita nikah lagi, ya? Aku pertimbangkan dulu. Ayo pulang. Jam mundur, jam ini kamu dapat dari mana? Iya, Ternyata kamu penyelamatku. Wan, aku senang banget. Nilai survival sedang dipotong. Ini, Shen Lian Cheng. Aku tidak akan menikah denganmu. Kamu harus merawat Guai Bao dengan baik. Jadilah ayah yang bertanggung jawab. apa yang kamu bicarakan?
Selamat tinggal. Suan. Kamu sudah bangun. Apa badanmu tidak enak? Aku sudah kembali. Apakah semua ini hanya mimpi? APA? Badanmu belum sembuh total. Ini pakai apa sih? Kok pakai baju aneh-aneh datang ke rumah sakit? Ini namanya cosplay Tahungga? Komandan Masa Republik, keren banget. Cowok ganteng, boleh foto bareng nggak? Halo, aku mencari Suan. Ada yang kenal dia? Suan adalah ibuku.